Gitu. Ada kambing saya, ada kambing dua, nada di pohon waru. Lantai di mana jantung hati saya, jantung hati dua, nada di kampung baru. Bikinnya biasa sore, biasa sore. Mambo bikinnya biasa sore, biasa sore. Biasa sore.
Festival Gajian. Promo puncak 25 November. Nikmati pesta gratis ongkir rupiah, flash sale iPhone 12.000 seharian, dan pasti diskon sampai dengan 1,2 juta. Hanya di Shopee 1212 Festival Gajian. Tak lelo, 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 ledo. Sak menang, ojo pijer nangis. Anakku sing ayu rupane. Dadi pendekare bangsa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang tetap Jakarta 11 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta.
Mana ada yang lihat. Mana musuh? Masih dapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terlebih dahulu saya mohon maaf kepada Bapak-Bapak Ibu selaku peserta, di mana karena keterlambatan saya dalam memasuki ruangan Zoom dikarenakan kondisi dan situasi agak terjepit tadi. Baik, mari kita mulai acara kita pada yang berbahagia ini. Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah senantiasa memberi kita waktu dan kesempatan untuk mengadakan acara kita yang sangat bermanfaat dan mulia ini guna menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Dan tidak lupa pula salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah derajat dan harkat kita terangkat, dan berkat beliau juga kita mendapat hidayah dan menjadi umat yang paling mulia di akhir zaman ini. Baik, untuk memulai acara kita pada hari yang berbahagia ini, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lungmanyo, yaitu Ibu Supriyati Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ketua Kombel yaitu Bapak Mariono Magister Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ketua FKKG yaitu Bapak Ahmad Sarjana Pendidikan, dan yang kami hormati Bapak narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Bakhtiar Sarjana Pendidikan. Untuk mengawali hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mohon sedikit arahan bimbingan, yaitu pembukaan yang mana akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lungmanyo, yaitu Ibu Supriyati Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu, kami mohon dan mempersilakan waktunya untuk membuka acara kita pada hari yang berbahagia ini. Kepada Ibu, kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang berhadir pada hari ini, yaitu mengikuti webinar, dan semuanya yang ada di sini, salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini, yaitu ikuti webinar bersama. Dan tak lupa pula kepada salawat Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberi keberkahan pada kita sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak narasumber kita yaitu Pak Bakhtiar, udah hadir apa belum ya? Ketua Pelaksana webinar ini dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama mengikuti webinar yang sangat relevan dengan kebutuhan kita sebagai pendidik, yaitu panduan praktis pengisian rapot berbasis kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui, kurikulum merdeka menuntut kita untuk tidak hanya memahami perkembangan peserta didik secara komprehensif, tetapi juga mampu untuk menjalani pendidikan kita yang ke depan. Ini kayak mana hilangnya ini? Melalui webinar ini, mati lampu nggak itu? Udah bisa? Melalui webinar ini kita akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang format, komponen, hingga langkah-langkah praktis dalam pengisian rapot kurikulum merdeka. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperkaya wawasan, peningkatan kompetensi, dan tentunya mempersiapkan diri agar pengelolaan rapot berjalan lebih efisien dan efektif.
Saya sangat mengapresiasi upaya tim penyelenggara dan para narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman mereka kepada Bapak Ibu guru khususnya anggota Kombel TLC SD Lungmanyo. Saya harap kita semua dapat ilmunya dan bermanfaat ilmunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini. Dan di sini akhir kata untuk mengisi webinar kita untuk selanjutnya, yaitu saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi kita semua dan pendidikan di Indonesia ini pada umumnya. Baiklah, saya tutup dulu dan nanti kita lanjutkan lagi kepada yang berkelanjutan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lungmanyo sebagaimana sudah membuka acara kita pada hari yang berbahagia ini. Berikutnya kami juga minta kesediaan kepada Bapak Ketua FKKG Bapak Ahmad Rafi memberikan sepatah dua kata untuk pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Memang masih Bapak Lukman. bersilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang hari ini berkumpul dalam suatu majelis kebaikan atau komunitas belajar yang luar biasa yang digagas oleh SD Lungmanyo. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Supriyati SPD. Penghormatan kedua saya kepada Bapak Pengawas, Bapak Muhammad Bahtiar SPD, selaku pengawas sekaligus pemateri. Kemudian hormat saya kepada Ketua Kombel baru ini, luar biasa, sangat menginspirasi, yaitu abang kami Mariono SPD MPD. Tentunya hari ini harapan kita adalah di dalam komunitas belajar ini kita saling belajar, berkolaborasi dan memberikan dampak yang terbaik bukan hanya untuk kita sebagai guru tapi untuk para peserta didik kita. Baiklah, mungkin saya tadi hanya kata sambutan tapi saya memberikan sedikit ya Pak Mariono. Gimana ini konsepnya? Saya memberikan sedikit materi atau gimana? Lanjut Pak Raffi. Nanti kalau misalnya Pak Bahtiar sudah datang, nanti berkabar ya. Siap. Karena untuk mengisi kekosongan Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan komunitas belajar. Sudah terlihat? Belum, Pak. Sebentar, Pak ya. Nggak bisa ter-share screen ini ya. Sabar ya, Pak. Nggak bisa ter-share screen, tapi saya coba untuk menggali. Apakah suara saya sudah terlihat? Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak, sudah. Oke, Bapak Ibu sekalian, baiklah hari ini saya membahas materi tentang mengenal komunitas belajar. Tentunya kita di sini kena share screen saya nggak bisa juga. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu
Tentunya ada beberapa komponen yang Bapak Ibu harus pahami bahwa komunitas belajar itu belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin, kemudian memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita cerita-cerita, kita bercerita dalam satu ruangan tapi tidak memiliki tujuan tertentu atau jadwal tertentu yang akan kita lakukan, maka itu bukan komunitas ya Bapak Ibu sekalian, melainkan itu hanya cerita-cerita biasa. Karena komunitas itu pertama itu adalah belajar bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini yang ada di Jimit sudah belajar bersama. Hari ini inilah Kombel sebenarnya. Kemudian berkolaborasi. Tentunya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita bisa berkolaborasi secara eksternal, secara luar, tapi kita bisa berkolaborasi sesama teman-teman yang ada di komunitas belajar. Kemudian ada jadwalnya. Jadi misal Bapak Mariono hari ini melaksanakan kegiatan, kan sudah disusun rancangan jadwalnya, hari apa, sampai kapan. Jadi inilah sebenarnya komunitas yang benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar itu adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal. Jadi beberapa ini yang harus kita tanamkan, bahwa Kombel itu belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan. Ada lanjutan dari sini. Kemudian ada tujuan yang jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini ada tema yang diangkat. Melaksanakan kegiatan misal pembuatan raport, itu adalah tujuannya jelas gitu, terukur, bisa kita katakan bahwa itu adalah tujuan yang jelas. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, semata-mata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dampaknya adalah hasil belajar murid. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya nih, mana yang lebih besar porsinya? Peningkatan kualitas GTK atau pembelajaran hasil murid? Coba dihidupkan mic-nya biar kita enak ngobrol kan. Kira-kira lebih porsinya besar, peningkatan GTK atau dampak hasil murid? Dampak hasil murid. Ada yang mengatakan berdampak pada murid. Siap. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya posisinya, posisi mana yang paling besar? Posisi yang berdampak pada hasil murid, tentunya seperti itu. Jadi kalau dibilang bahwa apakah dua-duanya adalah suatu kebutuhan, tentunya suatu kebutuhan dua-duanya Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh ini menjadi pembeda antara hasil dari belajar dan kemudian porsinya adalah dampaknya gitu. Output dari kita melaksanakan komunitas belajar ini adalah dampak pada hasil belajar murid. Jadi kalau ditanya porsinya paling besar, itu adalah berdampak pada hasil murid. Tapi kedua ini tidak boleh dipisahkan. Bagaimana mungkin kita mengajarkan kepada murid kita tentang P5, belajar berdiferensiasi, sementara kita tidak belajar tentang hal itu. Jadi kalau sistemnya GTK itu harus belajar lagi. Sekalian saya mau bertanya kembali, siklus inquiry atau tidak? Tidak ya Bapak Ibu sekalian, karena Kombel itu tidak selalu menggunakan siklus inquiry. Apa itu siklus inquiry? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, fokus komunitas belajar adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja GTK serta peningkatan kualitas pembelajaran murid. Jadi Bapak Ibu sekalian, fokus utama kita berkombel hari ini, yang jimit siang ini yang diadakan oleh ketua Kombel kita ini, yaitu adalah untuk semata-mata kompetensi dan kinerja GTK dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kalau hari ini Kombel tidak meningkatkan kualitas pembelajaran murid, maka dapat dikategorikan Kombelnya hanya berupa sia-sia Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kompetensi GTK di situ yang akan kita dapatkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, fokus komunitas belajar itu
ada dua. Satu adalah berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Tentunya Kombel yang difokuskan untuk belajar dan berbagi sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi GTK. Kegiatan dalam Kombel fokus pada pemenuhan kompetensi GTK. Jadi sama dengan halnya ketika Ibu hari ini belajar bersama, kemudian hari ini Ibu melaksanakan GTK, ada hal yang Ibu dapatkan di dalam Kombel kita ini. Ada hal yang Ibu dapatkan di dalam Kombel itu. Itulah dia, Bu, peningkatan GTK-nya di situ. Kemudian berpusat pada pembelajaran murid. Kombel berpusat pada pembelajaran murid. Kegiatan dalam Kombel berfokus pada peningkatan pembelajaran murid. Kemudian untuk menyelesaikan tantangan pembelajaran murid, pada Kombel ini aktivitasnya menggunakan siklus inquiry. Bagaimana sebenarnya siklus inquiry? Kenapa siklus inquiry ini disebut-sebut? Maka saya akan jelaskan. Ada 4. Boleh Ibu catat di dalam catatan Ibu. Ada 4 siklus inquiry itu Bapak Ibu sekalian. Pertama itu adalah refleksi awal. Kemudian adalah perencanaan. Ketiga ada implementasi. Kemudian ada evaluasi. Lalu apa yang dimaksud dengan refleksi awal? Refleksi awal adalah untuk mengetahui kesiapan belajar Bapak Ibu sekalian. Kalau di Kombel ini, refleksi awal adalah untuk menentukan apa sebenarnya yang Ibu butuhkan. Jadi kalau misalnya di KKG atau di Kombel ini, ketika Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, pertama yang harus dilakukan adalah refleksi awal. Ketua menanyakan kepada seluruh anggota-anggota di SDN Longmanyo ini, apa kebutuhan kita? Contoh, kebutuhan kita ini kan berbeda-beda di setiap gurunya. Mungkin kebutuhan Pak Mariono berbeda dengan kebutuhan Bu Saripah. Kemudian kebutuhan Bu berbeda dengan kebutuhan Pak Lukman. Maka di refleksi awal inilah kita catatkan bahwa kebutuhan kita. Kemudian setelah ada kebutuhan kita yang ada di Kombel ini, itulah namanya refleksi awal Bapak Ibu sekalian. Jangan tidak tahu dengan siklus inquiry ini. Baru perencanaan. Setelah sudah ada kebutuhan ini direncanakan. Kapan kita laksanakan kegiatan-kegiatan ini? Siapa pematerinya? Kemudian waktunya kapan? Itu kan perencanaan. Kemudian kegiatan apa yang spesifik untuk kegiatan ini? Waktunya kapan? Itulah nanti perencanaan ini bisa disinergikan kepada kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah ada kebutuhan di situ, ada perencanaan di situ, tentunya ada implementasi. Sama dengan Ibu mengajar di dalam suatu kelas, pasti ada asesmen yang harus Ibu lengkapi di awal. Yaitu adalah misalnya asesmen diagnostik. Kemudian hari itu Ibu harus merencanakan proses pembelajaran apa, melalui apa modul ajar Bapak Ibu sekalian. Sudah, setelah kita tahu apa kebutuhan peserta didik, baru kita rencanakan melalui modul ajar. Setelah itu apa perencanaan itu, baru diimplementasikan. Nggak mungkin Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, sudah Ibu refleksi awal, sudah Ibu rencana, tiba-tiba Ibu implementasikan. Itu kan salah juga. Maka urutannya adalah refleksi awal, kemudian perencanaan, baru pengimplementasian. Sama dengan apa yang Ibu hari ini lakukan. Sudah pertama itu direfleksi awal oleh Ketua Kombel, baru direncanakannya kapan-kapan aja kegiatan, kemudian barulah diimplementasikan. Kemudian barulah evaluasi. Evaluasi ini apa? Evaluasi ini apa yang kurang dan apa yang hari ini berjalan dengan kegiatan Kombel ini. Ini harus tahu kita Bapak Ibu sekalian. Nanti Ketua Kombel akan melaksanakan evaluasi. Bu, kira-kira tadi kita undangnya Pak Rafi, kita undangnya pemateri tadi, enak tidak Bapak Ibu sekalian? Ada yang mengatakan, Pak Rafi itu tak bisa, itu diajak kegiatan. Ya, maka di situ evaluasi untuk mencari narasumber lagi. Kemudian misal, ini cocoknya Pak Rafi ini kegiatan ini. Maka di tahap evaluasi inilah kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem komunitas maupun sistem pembelajaran. Makanya pada saat kita belajar pun di anak-anak murid kita, Bapak Ibu sekalian,
Betul nggak? Di dalam kita belajar ada nggak ibu bapak mengevaluasi apa yang sudah berjalan, apa yang apa yang belum berjalan, bagaimana model pembelajaran saya tadinya, bagaimana media yang saya ukir tadinya, strategi apa yang tidak berjalan untuk murid saya. Ini kan menjadi evaluasi kita, Bapak Ibu sekalian. Ini bahannya nanti akan saya kasih karena memang share screen-nya nggak bisa. Ini pasti saya kasih untuk Bapak Ibu sekalian karena share screen saya nggak bisa di sini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian 4 siklus ini pada kurikulum hari ini harus difokuskan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita tidak tahu. Pertama itu tadi refleksi awal, kemudian ada perencanaan di situ, kemudian ada implementasi di situ, barulah masuk ke evaluasi. Paham Bapak Ibu sekalian? Pertama adalah refleksi awal. Ini pertama adalah refleksi awal untuk melihat kebutuhan kita dan kebutuhan peserta didik. Kemudian di situ ada perencanaan. Setelah adanya refleksi awal, tahu kita kebutuhan gurunya, tahu kita kebutuhan murid, maka kita rencanakanlah kapan kita masuk. Kalau kita mengajar, kalau kita di dalam komunitas, maka perencanaan itu setelah adanya kebutuhan, kapan kita laksanakan perencanaan ini, kapan kita lakukan kegiatan kayak gini, kapan kita adakan kombel ini, kemudian ada implementasinya, barulah misalnya sudah Ibu rencanakan di modul aja, mungkin Ibu nggak masuk, nanti masuklah Ibu sebagai implementasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian fokus komunitas belajar itu ada 7. Pertama, menganalisis kebutuhan belajar anggota. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Ketiga itu adalah mencari fasilitator pembelajaran yang relevan terkait kebutuhan belajar. Maka dari sini mungkin kebutuhan pembelajaran di sekolah ini, cari fasilitator. Macam hari ini kita buat kegiatan kombel ini mencari fasilitator pengawas. Itu sudah tepat Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu adalah menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas belajar. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan. Kemudian mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas belajar. Barulah kita melaksanakan evaluasi dan refleksi. Seperti yang saya bilangkan tadi. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk mengisi kekosongan ini. Terima kasih Bapak Ketua Kombel hari ini sudah mengundang saya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Pengawas. Mudah-mudahan Kombel Bapak dan Ibu hari ini tidak hanya sampai di sini. Mudah-mudahan nanti Pak Mariono ini sudah besar ruang lingkup yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Insya Allah nanti materinya nanti akan saya kasih ke Pak Mariono. Mudah-mudahan kombel ini berjalan dengan lancar. Kombel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa tetap eksis dan aktif di dashboard. Jadi setiap kombel kita ini ada terpantau di dashboard Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ketika sini sudah dimasukkan di PMM, nanti kita tahu ini nanti SD Longmanyo ini kombelnya akan di posisi berapa. Jadi banyak-banyaklah melaksanakan kegiatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua FKKG Rafi yang telah memberikan penguatan kepada kita sepatah dua kata. Baik, untuk selanjutnya itu mari sama-sama kita mohon sedikit atas sambutan dari Ketua Kombel kita. Tadi mungkin agak terlewati. Kepada Ketua Kombel kita, sebelum kita masukin dalam pemateri, Bapak Mariono SPD MPD, kami persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dapat bertemu di acara virtual pada kegiatan webinar hari ini dengan tema panduan praktis pengisian rapor berbasis kurikulum merdeka. Yang saya hormati Bapak Pengawas sekaligus pemateri pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Longmanyo atas support dan dukungannya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang saya hormati dan terima kasih kesediaan Ketua FKKG Kabupaten Aceh Temiang yang luar biasa
materi yang sangat inspirasi, dan ini menjadi motivasi buat komunitas belajar Teacher Learning Center yang ada di SD Negeri Lungmaye. Saya sangat merasa bahagia dan bangga dapat menyelenggarakan webinar yang diharapkan mampu membantu kita semua untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengisian rapor dalam kurikulum Merdeka. Dan ini sesuai dengan kebutuhan kita bersama, terutama di Bapak Ibu Guru yang ada tergabung dalam komunitas belajar Teacher Learning Center di SD Negeri Lungmayo, di mana sesaat lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua FKKG, webinar sebaiknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Guru yang ada di SD Negeri Lungmayo. Terutama buat Bapak Ibu Guru kelas 3 dan kelas 6, karena tahun ini, semester ini merupakan kali pertama implementasi kurikulum Merdeka. Dan untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 kita untuk mengupgrade diri karena memang sebelumnya kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan untuk kegiatan webinar kali ini kita terbatas pesertanya karena ini masih yang pertama, dan diharapkan ke depan kita akan memperluas koneksi agar bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru yang lebih luas. Dan ke depannya kami sudah merencanakan, sudah berkolaborasi dan sudah berdiskusi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan anggota komunitas bahwa ke depan kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di SD Negeri Lungmayo secara bergantian untuk sebagai narasumber. Dan ini adalah merupakan praktek belajar, sharing, belajar, dan berbagi. Karena saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Guru di SD Negeri Lungmayo ini memiliki potensi, memiliki pengalaman selama mengajar di kelas, dan ini bisa sama-sama kita untuk saling belajar dan berbagi untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai pendidik, dan tentunya agar berdampak positif terhadap peserta didik kita. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bahtiar selaku narasumber pada hari ini atas kesediaan dan dedikasinya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Dan tak lupa apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk sama-sama mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini memberikan manfaat besar bagi kita sebagai pendidik dan bagi siswa yang akan kita bimbing nantinya. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai sarana belajar bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Kompel kita, Bapak Mariono SPD MPD, yang telah memberi sedikit pengantar untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk acara inti kita itu narasumber kita sudah sampai pada tempatnya. Jadi kepada Bapak narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Bahtiar SPD, selaku narasumber kita pada hari yang berbahagia ini, kepada Bapak kami persilakan Pak untuk memberi materi kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Tes Pak, suara kita sudah kedengaran bagi rekan-rekan lain? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jikni ilman warzuqni fahman. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita semua masih dapat bergabung di ruang Zoom meeting ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan kami yang pertama sekali yaitu kepada Ibu Kepala SD Negeri Lungmayo, yaitu Ibu Sutiati yang sudah bergabung di ruang virtual kita. Kemudian penghormatan kami kepada Pak Mariono SPD MPD sebagai ketua komunitas kita. Kemudian yaitu penghormatan kami juga kepada Pak Rafi sebagai ketua komunitas Forum Kelompok Kerja Guru se-Kabupaten Aceh Tamiang yang bersama kita. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, permohonan maaf kami ya, yang siogianya kita bergabung
tempat saya ini kurang begitu nyaman Bapak Ibu, tapi kita coba untuk dapat melanjutkan kegiatan ini walaupun mungkin di sana sini banyak kekurangan, tapi saya berharap untuk pertemuan awal secara virtual ini, saya berpikir ini suatu hal yang sudah luar biasa ya. Hal yang luar biasa, komunitas belajar SD Negeri Lungmanyu sudah dapat melakukan kegiatan komunitas belajar secara virtual. Untuk mempersingkat waktu, kami mintakan kepada Pak Mariono untuk bisa langsung share screen-nya, biar saya bisa bimbing dikit-dikit itu Pak. Baik Pak. Pak Mariono, bisa tampilkan share screen yang saya kirim itu Pak Mariono ya. Baik. Ini sekedar pengulangan kegiatan aja Bapak Ibu ya. Saya berpikir rekan-rekan peserta lainnya kayaknya kan udah begitu tapi ini kita isi dengan pengulangan. Bisa sapa sambil Pak Mariono share screen. Apa kabar Pak Lukman? Aman ya? Ibu Sarifah? Aman, Pak. Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Ibu Supriyati, Ibu Kepsek, Ibu manajer hebat. Ya, alhamdulillah sehat. Selamat bergabung Pak Batia. Ya. Hujan Jadi ini Bu, berkali hujan. sama Bu, Hujan di sini Bu di cuacanya pun apa? Jadi ini apresiasi saya untuk Ibu Kepsek yang luar biasa gitu ya. Sudah dapat mengarahkan rekan-rekan kita untuk dapat maju lebih selangkah gitu Pak Ibu ya. Dibandingkan, bukan kita banding-bandingkan dengan yang lain gitu ya, tapi kan ini merupakan suatu hal yang luar biasa, yang selangkah luar biasa yang kita buat mungkin di wilayah 5 Majapahit dan Majapahit dan Banda Mulia itu ya. Jadi kedepannya nanti lagi mungkin kalau misalnya ada kita buat kegiatan lagi, bisa kita undang yang lebih ramai lagi gitu ya. Tapi karena ini kata Pak Mariono masih tahap awal, jadi mungkin audien kita nggak usah terlalu banyak. Oke. Udah bisa share Pak Mariono? Bentar Pak, masih proses. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, aman tuh Bu. Sambil nunggu proses kita bincang-bincang dulu Bu. Oh iya. Jadi ini rekan-rekan di Lungmanyu semua bergabung satu titik gitu Bu ya. Apakah masih apa? Ada yang di rumah Pak, ada yang Di rumah. Iya. Saya seyogianya rencananya memang mau bergabung di SD Lungmanyu gitu ya. Jadi kan ketika nanti mungkin ada trouble, ada apa, gampang untuk mengatasinya gitu kan. Karena kan berhubung saya hari ini di materi. Tapi ini Bu, posisi masih lagi di Pulau 3 nih Bu. Iya, tadi Bapak kami tunggu loh, katanya mau datang. Masih di Pulau 3 Bu, ada kegiatan PHU APE luar untuk TK Bu kan. Jadi ini kita coba, saya minta tolong sama apa. Oke. Nah ini Bapak Ibu semua sudah tampil di layar Bapak Ibu, yaitu aplikasi raport untuk tahun 2024 ini Bapak Ibu ya. Iya Pak. Iya. Saya berpikir kalau bagi guru yang kelas 1 dan kelas 2, kelas 4 dan 5 ini sekedar pengulangan gitu ya. Tidak ada hal yang berbeda. Tapi karena ini berhubung kita mungkin ada beberapa rekan dari luar gitu ya. Kita coba yang pertama yaitu yang data Pak Mariono. Coba kita buka yang datanya, input data. Data sekolah. Input data. Nah, yang input data. Oke. No. Ini kita video nggak ada tampilkan. Ini video kita nggak ada tampilkan. Nah, ini Ya memang tergantung jaringan ya, waktu kita share screen kadang-kadang kalau jaringannya nggak dia terkendala gitu Pak Ibu ya. Waktu kita mau buka tampilan share screen itu kadang-kadang mau terbuka, kadang-kadang terlempar sendiri kita. Tapi udah luar biasa nih Bapak Ibu. Udah luar biasa.
Perdana, Pak. Ya, tapi udah luar biasa Ibu Sarifah. Oke. Ini Bapak. Oke. Untuk tampilan hilang ya Ibu ya. Ini masuk. Jaringan Pak, kita nampak yang lagi. Nah, diusahakan ketika share screen tuh Bapak yang pakai layar yang bersangkutan kameranya ditutup aja gitu. Jadi biar share screen itu jadi nggak memakan data di satu orang itu. Gitu. Kamera yang share screen dimatikan aja, yang ditampilkan share screen aja. Ya, hilang ya. Bapak di-share dari HP-nya juga bisa kan? Saya lihatnya. Pak Jamal mana posisi Pak Jamal? Tengok kayak di panti-panti Pak Jamal. Pak Jamal di Pak Jamal lagi ke dinas, Pak. Bukan Pak, Pak di veteran rumah orang ini Pak. pantai deh. Oke Bapak Ibu ya, ini sudah tampil kan apa di share screen Bapak Ibu masalah data. Jadi Masuk deh kan? bisa kita mulai sedikit Bapak Ibu ya. Yang untuk sebentar ya, yang untuk kelas sama fase itu jangan ditulis. Untuk fase pertama kelas ini kelas 1 gitu. Kelasnya itu jangan ditulis, tapi di kelas ini ada pilihan ya di samping kanannya. Ada segitiganya. Jadi di situ dipilih. Coba yang tak tolong saya yang di kolom kelas 1 itu bisa diapakan? Dia muncul nanti segitiga di sebelah kanannya. Kok dari ini? Aku jadi nggak tahu. Bilang ya. Assalamualaikum Pak, izin ya. Iya Bu. HP-nya lobet, nanti saya aktifkan kembali. Di bengkel Pak, mogok. Aman Bu. Lanjutkan Bu Amni. Iya. Ya, nanti saya cas kembali Pak. Oke Bu. Mantap. Ya, itu di bengkel. Oke. Itu kan muncul ya Bapak Ibu. Jadi di situ ada pilihannya. Bapak Ibu tinggal pilih, jangan ditulis gitu ya. Kemudian lagi di bawahnya ada kelas, kemudian ada fase Bapak Ibu ya. Di fase juga gitu. Di fasenya ada pilihan segitiganya, jadi pilih aja. Jadi disesuaikan aja kalau kelas 1, kelas 2 fase A, kelas 3, kelas 4 fase B, kelas 5, 6 fase C. Oke. Kalau kayak yang lainnya saya tengok nggak ada masalah gitu Pak Ibu ya. Kalau tempat disesuaikan aja. Misalnya di tempat kita Lungmanyu. Nanti tanggal berapa bagi rapot disesuaikan ya tanggalnya Bapak Ibu ya. Oke, untuk masalah data saya berpikir tidak ada kendala ya Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu langsung hand raise saja, langsung angkat tangan ya. Langsung aja ditanyakan gitu. Oke, bisa kembali ke rumahnya nih, ke home Pak. Oke. Kemudian mantap data siswa kita buka Pak. Untuk data siswa ini Bapak Ibu yang perlu mengisi, coba kita lihat ya, NISN, nama peserta, kemudian ada poin-poinnya tempat tanggal lahir. Ini Bapak Ibu untuk yang kelas 1 wajib mengisi semua datanya. Untuk kelas 1 Bapak Ibu ya. Untuk kelas 2 dan seterusnya tidak perlu mengisi semua. Cukup komponen-komponen yang penting yang kita print nanti di raport. Jadi nggak usah sibuk isi semua karena ini kan yang muncul nanti dia ketika kita mengisi sampul raportnya gitu Bapak Ibu ya. Kita gerak ya. Udah kursi nanti nih. Nanti kita tolong duduk sini kembali. Kalau kegiatan itu udah apa? Ini ke sana saya lihat. Kursi dulu ya. Baik udah hidup aja dulu. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang data siswa ini saya ingatkan kepada Ibu, kalau yang memang ada waktu ya nggak ada masalah untuk diisi semua. Tapi kalau yang memang yang top poin pentingnya adalah untuk kelas 1.
Untuk kelas 2 dan seterusnya tidak begitu urgensi untuk mengisi semua. Oke Bapak Ibu? Jangan oke sendiri Bu, dibuka tombol apa suara ya Bu. Jadi kalau oke. Oh iya Pak. Iya Pak. Biasa Bu. Mantap. Saya bangga luar biasa Bu. Pak. Oke, siapa yang share screen ini tolong balik lagi ke home-nya Pak Ibu. Oke, kita lihat lagi intra kurikuler. Oke, ya. Untuk intra Bapak Ibu, ini Bapak Ibu isikan nama mata pelajarannya. Oke, ya. Kemudian ada dipertanyakan Bu untuk mata pelajaran. Urutannya sama Bu seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Dari mulai pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, PJOK, seni, baca tulis Al-Quran, dan satu lagi bahasa Inggris gitu. Ada kira-kira ini Bu? Ada kira-kira muatan lokal di tempat kita yang lain Bu? Nggak ada Pak, cuma basic. Nggak ada Pak, itu cuma Pak. Ini Berarti, berarti ya? mata pelajaran untuk kelas 1 nih Pak, yang untuk kelas 3, 4, 5, Ya, kan ini, Bu. ditambah lagi itu dengan istilah Pak. Aplikasi rapotnya kan ada 2 tadi. Yang saya kirim sama Pak Mariono. Nanti untuk Iya. kelas 3, 4, 5, 6 lain lagi. Ya, udah Yang satu ada lagi ini. ini yang oke Bu ya. Ini kita buka yang ini aja. Nanti isinya sama itu Yang 90. kelas 1 ya. Oke Ibu Owner Hasan Kopi ya. Iya Pak. Oke Bu ya. Kalau sudah kita langsung kembali ke home lagi. Oke, kita buka ekstrakurikuler ya. Oke. Untuk ekstrakurikuler Bapak Ibu ada kegiatan kita ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita atau bagi-bagi rekan yang lain. Mana tahu ini ada yang nimbrung dari sekolah-sekolah lain gitu Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak ada, ini aja. Kalau memang nggak ada, nggak usah diisi. Ada pertanyaan di sini Bu? Oke Bu, untuk Esra. Nanti kalau misalnya apa ada pertanyaan dulu Bu. Gimana Bu? Karate nggak? Nggak ada, nggak usah. Yang mana ada ditulis Bu. Nah, yang mana ada di sekolah kita. Nah, Iya. kalau nggak ada, kita selesaikan. Ini di luar pelajaran tadi Bu, kan ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah muatan lokal gitu ya. Ini kan ekstrakurikuler jam tambahan gitu ya. Oke Bu. Kalau oke, kita balik lagi ke hukumnya. Kemudian kita lihat yang sebelah kanannya lagi Pak. Yaitu tujuan pembelajaran, input tujuan pembelajaran. Bapak Ibu tolong buka yang pendidikan Pancasila. Itu yang Pancasila boleh, agama boleh, yang Pancasila aja ya. Oke, biar aja. Oke. Ini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu disesuaikan dengan tujuan pelajaran yang sudah Bapak Ibu susun untuk semester 1 sesuai dengan mata pelajaran masing-masing gitu Bapak Ibu ya. Udah disusun semua Bapak Ibu ya. Saya berharap untuk SD Lumanyo udah membuat tujuan pembelajaran per masing-masing mata pelajaran, per masing-masing kelas, per masing-masing guru bidang studi. Jadi waktu pengisiannya ini Bapak Ibu disesuaikan, dilihat. Kalau tadi kita lihat covernya adalah pendidikan kewarganegaraan, yang diisi di sini adalah tujuan pembelajaran dari pelajaran PPKN tadi. Oke. Bentar Bu ya. Oke. Coba balik lagi ke home-nya Pak. Oke. Bahasa Indonesia, coba buka satu lagi Pak. Yang bahasa Indonesia. Oke ya, jadi ini kan belum terisi Bapak Ibu. Jadi tidak ada batasan maksimalnya Bapak Ibu ya. Tidak ada batasan maksimal dalam mengisi tujuan pembelajaran per satu mata pelajaran. Jadi tidak ada mesti keharusan 10, 20. Ini semua kembali ke tergantung kepada Bapak Ibu
dalam membuat tujuan pembelajaran itu dalam satu semesternya. Jadi tidak ada, Pak kalau bahasa Indonesia berapa? Nggak ada seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saran dari saya ya, kalau bisa ya lebih dari 10 lah, karena proses pembelajarannya kan selama 6 bulan gitu, satu semester. Masa pula tujuan pembelajarannya cuma 3, cuma 4 gitu Bapak Ibu ya. Oke, masih dengar Bu suara saya? Dengar Pak. Dengar ya. Oke. Alhamdulillah masih Pak. Untuk TP ini Bapak Ibu gimana? Bisa kita pindah ke home lain? Bisa Pak. Udah warna mungkin agak terganggu ini. Oke, kalau sudah tidak ada sini kita kembali ke home. Kita lihat kalau sudah tujuan pembelajaran lingkup materi. Lingkup materi di bawah tadi. Oke. Untuk ini Bapak Ibu buka aja salah satu Pak. Boleh agama, boleh apa gitu ya. Oke. Kalau untuk lingkup materi nih Bapak Ibu, ini saya sarankan terserah lah, mau diisi mau enggak ada masalah ya. Tidak ada keharusan gitu ya. Boleh diisi boleh tidak gitu. Kalau mau rajin lagi ya lingkup materinya kita isi ya sesuai dengan lingkup materi. Misalnya pelajaran matematika, lingkup materi kita apa penjumlahan atau pengurangan. Jadi keterhubungan dengan lingkup materi yang kita buat ke dalam tujuan pembelajaran yang sudah kita susun dalam tujuan pembelajaran sebelumnya tadi. Oke, saya berpikir untuk yang ini nggak begitu apa. Selanjutnya kita balikkan ke home Bapak Ibu, balik lagi. Oke, kemudian ekstrakurikulernya. Kita buka ekstrakurikulernya. Oke, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ini yang masalah. Tadi kan ini nama siswa, oke. Kemudian ini kan pramuka tadi Bapak Ibu, yang contoh tadi kan pramuka Bu ya, pramuka. Jadi Bapak Ibu untuk deskripsinya kita tulis lagi sendiri, belum ada di sini, masih kosong ya. Jadi misalnya pramuka, di sini saya tuliskan sebagai contoh adalah baris berbaris gitu, karena berhubungan dengan pramuka. Kemudian tadi lagi yang ekstrakurikuler kedua karate. Jadi deskripsinya apa? Saya tuliskan di sini adalah kuda dasar misalnya kayak gitu. Jadi bagi rekan-rekan satu sekolah sama lah Bu, jangan pula nanti dalam kelas 1 sama kelas 2 dalam satu kelas beda-beda ekstrakurikulernya. Jadi kalau kelas 1 itu pramuka sama apa ya, semua satu kelas itu sama gitu. Jangan pula nanti dalam satu kelas ada ekstrakurikulernya begitu banyak beda-beda gitu. Dan nggak mungkin gitu Pak Ibu ya. Jadi saya kembalikan kepada pihak sekolah dan pihak wali kelas, kira-kira ekstrakurikuler ini yang mana yang mau dibuat. Permasalahannya adalah ketika di deskripsinya. Jadi kalau kelas 1 deskripsinya bisa ditentukan pramuka Bapak Ibu ya, ada di tempat Bapak Ibu. Kan tentunya kelas 1 dengan kelas 4 itu di deskripsinya kan beda-beda. Masa pula kelas 1 baris berbaris, kelas 4 juga baris berbaris. Jadi ketika Bapak Ibu dalam membuat kegiatan ekstrakurikuler sama kegiatannya pramuka, tapi mungkin kelas 1 baris berbaris, di kelas 4 nanti dia sudah mungkin tingkatannya tali temali. Di deskripsinya ini Bu yang membedakan. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk sampai tentang mengisi deskripsi ini? Tidak Pak. Pas Bu, kalau pas kita balikkan ke home dulu, balikkan lagi sampai ke kemudian ekstra tujuan pembelajaran lingkup materi asesmen formatif ya Bapak Ibu. Kita buka asesmen sumatiknya, pelajarannya pendidikan Pancasila, karena tadi yang terisi pendidikan Pancasila Ibu ya. Muncul nama siswa. Nama siswa Bapak Ibu ya. Permasalahannya di sini kan ada Bapak Ibu yang kolom pertama adalah sumatif. Ya. Dari mana nilai sumatif ini? Nilai ujian, kalau dulu namanya apa? Ulangan harian Bu ya. Ulangan harian boleh, ulangan apa? Setelah beberapa TP 1 kali ulangan itu nilainya. Ini diambil untuk di sini nilai sumatif.
Kemudian lagi ada di samping kanan, terus kita lihat adalah nilai sumatif akhir atau semester. Nah, jadi ini kan ada 3 Bu, ada non tes, ada sumatif akhir semester. Jadi kalau Ibu yang kegiatan kita dilakukan dengan soal, yaitu pakai tes, kita isi aja yang dites. Kalau Bapak Ibu ada melakukan ulangan harian juga, tapi nggak dalam bentuk apa? Misalnya praktek. Nah, kayak rekan-rekan kita kan olahraga mungkin ada dua kategori ujian gitu ya. Jadi praktek dan pakai tulisan. Jadi diisi aja dua-dua, di non tesnya dan di tesnya. Oke. Jadi setelah kesemuan ini Bapak Ibu, ini coba kita lihat Bapak Ibu ya. Dapat nilainya berapa situ Bapak Ibu? 79,25. Jadi nanti nilai raportnya 79,25 atau dibulatkan menjadi 79 ya, karena dia pembulatan kekecilan. Iya. Oke. Kita 79,5 ya. Karena belum ada limpo. Ya. Oke Bu ya. Kemudian kita balikkan ke home-nya Bu dulu Bu. Ya. Kita lihat lagi ke sebentar Bu ya. Ya, diskusi formatifnya Bu. Oke. Inilah permasalahan Bapak Ibu. Yang deskripsi formatifnya ini Bu, ini untuk memunculkan di raportnya Bapak Ibu. Jadi posisinya yang NE ini nilai formatif data diambil. Ingat Ini PC ya? Kan ya? apa? Yang di dalam buku nilai itu Bu, yang ada formatif, ada sumatif. Jangan terlalu menanti itunya. Nilai formatifnya Bu, oke. Jadi kalau nilai KKTP 1 ini Bu, bukan cerita KKTP itu bukan cerita berhubungan dengan tuntas nggak tuntas Bu ya. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Karena sebelumnya nih Bapak Ibu, kita terfokus di sini tentang siswa tadi kan misalnya dia peringkatnya 1 gitu. Jadi nggak ada lagi yang siswa yang tuntas yang nggak tuntas gitu Bapak Ibu. Jadi pemahamannya di sini adalah siswanya bukan tuntas nggak tuntasnya, tapi permasalahannya adalah permasalahannya Bu, ketika Bapak Ibu kan semalam itu kalau yang semester 1, yang tahun sebelumnya, Bapak Ibu kan menanyakan, Pak, untuk anak yang ranking siswanya kita tampilkan semua atas bawahnya, kan seperti itu Bu, banyak pertanyaannya. Jadi sekarang permasalahannya Bu adalah ketika kita tampil nggak tampilnya ini tujuan pembelajaran deskripsinya adalah ketika siswa itu yang kita tampilkan adalah deskripsi tertinggi dan terendahnya Bapak Ibu. Bukan permasalahan ketika dia ini ranking 1. Berarti kan nggak perlu lagi ada yang nggak tuntas, kan seperti itu Bu pemahaman kita sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini ketika siswa itu pun walaupun ranking 1, tapi kita di sini berbicara menampilkan tujuan pembelajaran yang tertinggi dan yang terendah. Bisa dipahami maksudnya Bu? Oke, coba balik lagi Bu. Bisa Coba Pak. kita lihat ke raportnya gitu. Langsung kita lihat ke raportnya, Om. Oke, kita balikin ke raportnya. Kita buka home lagi. Oke, langsung kita buka, bukan sampul, raport langsung Bu. Oke, raport langsung. Oke, coba kita lihat Bu. Kita lihat di pelajaran agama ya. Naikkan lagi ke atas Pak, tolong. Oke, lewatan. Yang pelajaran agamanya. Tarik lagi ke bawah. Oke nih. Yang nilai 70 nih Pak ya. 79 kan gitu kan Bapak Ibu? Kelihatan Bapak Ibu? Oke.
Jadi kan ada yang tampil di atas dan tampil di bawah gitu. Jadi permasalahan kita semalam yang sering dipertanyakan ke saya adalah, Pak, kalau siswanya peringkat 1 dan peringkat 2 atau peringkat 5, tentunya Pak kan anaknya tuntas semua. Kan seperti itu anggapannya, Bu ya. Nah, tapi pernyataan itu adalah ini bukan berbicara masalah tuntas tidak tuntas, tapi kita menaruhnya yang mana nilai TP yang tertinggi dan TP terendah. Kalau TP tujuan pembelajaran tertinggi, dia muncul di atas deskripsinya. Oke, tapi kalau dia TP-nya terendah, muncul di bawah. Jadi kan walaupun Bu, dia tuh peringkat 1, kan tidak serta-merta nilai TP-nya itu 100 semua. Saya dipahami, Bu ya. Tentunya kan ada yang di bawah 100 gitu. Nah, jadi contoh seperti ini pelajaran PKN atau agama, PKN ini, Bu ya. Jadi misalnya ada 10 TP-nya. Ini saya contohkan itu, Bu ya. Tentunya kan ada TP yang nilainya 10, ada yang 70, ada yang 80. Jadi kita menampilkan di sini adalah TP yang paling tinggi di atas dan TP yang rendah di bawah. Oke, Bapak Ibu, sampai sini pemahaman konsep tentang deskripsi tujuan pembelajarannya bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah kita kembali lagi, Bu, ke apa? Ke home. Oke, lingkup materi, deskripsi formatif. Oh, nilai akhir ini yang sangat penting kali, Bu. Nilai akhirnya buka, Bu. Nih, di sini Bu, dia kan ketika kita kan buat kesepakatan bahwasanya di rapot tadi tidak tampil nilai rankingnya, tapi Bapak Ibu wajib mengetahui lah siswanya setelah membubuhkan nilai-nilainya bisa dilihat di sini ranking berapa siswa kita. Misalnya dari 25 siswa, siapa peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan seterusnya. Tapi di dalam lembaran raport tidak tampil rankingnya gitu Bapak Ibu. Jadi ketika ini misal Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masukkan nilai-nilai semua, saya sarankan Ibu jangan print raport dulu. Tapi Ibu cek dulu di sini. Oh, kalau misalnya ranking 1 sampai 5 itu tidak ada yang sama, Bu, udah aman, Bu. Kalau masalah ranking 6 sama ranking berapa itu ada bertabrakan, udahlah. Nggak ada masalah gitu kan. Tapi kan mana tahu ranking 1 sampai 5 kan nanti mana tahu ada mungkin mau diberikan cendera mata atau apa gitu. Jadi dasar kita ranking 1 satu orang, ranking 2 satu orang, sampai selanjutnya 1 orang 5. Kalau yang dari 6 seterusnya, kalau dia ada 2 ada 3 ya abaikan aja, Bu. Caranya, Bu, ketika di sini ada yang sama rankingnya, misal ranking 1 sampai 5, coba balikkan lagi, Bu. Jangan di sini Ibu ganti. Jangan angka yang di sini Ibu ganti. Jangan angka yang dinilai akhir ini. Jadi di mana kita gantinya? Coba kita balikkan lagi, Bu. Balikkan ke home. Balikkan lagi. Oke, sebentar. Kita balikkan ke, coba buka asesmen sumatifnya. Buka yang agamanya. PKN ya, PKN, Bu. Ya. Oke, di sini Bapak Ibu menggantinya. Coba kita lihat ya. Di sini nilainya kan 79. Oke, Bu. 79. Jadi Ibu ganti di sini. Boleh yang 78, 73 ini, dan boleh juga yang Ibu ganti adalah yang 83 ini. Kita kasih contoh satu misalnya. Ibu ganti yang 78 ini menjadi 60 lah misalnya. 60. Oke, coba kita lihat langsung ke pinggir sini. Menjadi berapa nilainya? 74. 74. Coba kita balik lagi ke home. Ya, kita balikkan ke home lagi. Itu ingat 74, Bu ya. Oke, balikkan ke home. Ya, kita lihat rapotnya dulu. Kita lihat rapotnya. Oke. Kita lihat nilainya udah 74, Bu. Oke, Bu ya, 75 nih ya. Kan dari 74, sekian ya. Oke, kita balikkan lagi. Yang kemarin. Kita balikkan lagi. Oke. Kita lihat lagi nilai akhir ya. Nilai akhir. Oke, coba kita lihat lagi, Bu. Nilainya
Bener Bu ya? 75 ya. Pendidikan agamanya. Yang di sini tadi kan kita gantikan 75 Bu ya. Nah, jadi jangan langsung di sininya yang kita ganti, tapi di tempat nilai asesmen sumatifnya. Kalau di sini kita ganti tidak berpengaruh gitu Bapak Ibu. Karena ini adalah link dari nilai asesmen sumatifnya. Ini kan hanya sebatas kita untuk melihat hasil rekapan secara keseluruhannya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini. Jadi nanti ketika ada nilai ada nilai yang ranking yang sama, misalnya 1 sampai 5 tadi, nggak usah yang dinilai akhirnya kita perbaiki, tapi dinilai asesmen sumatifnya. Oke Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, Pak. Kita lanjutkan lagi. Kemari Bapak Ibu. Kita lihat lagi ya, poin raport apa, buku induk, sampul raport. Sebentar Bapak Ibu ya, sampul raport ini yang mengeprint cuma guru kelas 1 aja Bapak Ibu, bukan semua guru gitu ya. Nah, oke. Kemudian lagi coba balikkan lagi. Oke. Raport buku induk, tanda terima Bapak Ibu ya, tanda terima. Itu tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu, karena dengan sendirinya nanti tinggal print aja Bapak Ibu. Kalau sudah isi data nama siswanya, nanti insya Allah bakal muncul data-datanya di sini. Jadi jangan terjadi konflik lagi ya, antara mungkin misalnya entah bermasalah dengan rapotnya hilang di mana tercecer, tapi sudah kita siapkan. Oke, kita kembali lagi ke home. Oke Bapak Ibu, untuk sampai di sini ada kira-kira hal yang perlu kita musyawarahkan Bapak Ibu yang berhubungan dengan penilaian nilai raport ini. Posisinya Bu lagi kerja nih Bu, lagi periksa di TK Bu, tapi kita ya Ibu Nur Asia. Iya. Oke. Bapak. Oke Bu, lanjut Bu. Bapak. Saya ingin bertanya Pak, apa prinsip utama dalam asesmen sumatif di Kurmer Pak? Gimana Bu? Coba ulangi Bu. Apa prinsip utama dalam asesmen sumatif di Kurmer? Asesmen utama? Apa prinsip utama dalam asesmen sumatif di Kurmer? Oh, iya. Masalah hubungan dengan penilaian sumatifnya Bu ya? Iya. Yang pertama sekali Bu, yang Bapak Ibu, prinsip yang pertama sekali adalah Bu, ada sesuai dengan karakteristik peserta didik kita Bu. Yang pertama sekali Bu. Kenapa saya bilang sesuai dengan karakteristik peserta didik? Karena gini Bu, tidak selalu ujian sumatif itu diukur dengan soal tulisan gitu, ataupun contohnya seperti misalnya Bu, saya kasih contoh tujuan pembelajarannya siswa mampu membuat puisi gitu ya. Oke, jadi contoh untuk kelas 1 Bapak? Apa Bu? Contoh untuk anak kelas 2 SD gitu, berikan contoh. Ini Bu, saya langsung bukan kepada siswanya Bu, langsung lagi ke tujuan pembelajarannya Bu, biar lebih spesifik ya kan. Nah, kalau kepada siswanya agak lebih kurang spesifik. Ini Bu, saya contohkan misalnya tujuan pembelajarannya bahasa Indonesia. Misal siswa mampu membuat puisi gitu ya. Ya. Nah, jadi Bu Reda, ketika Bapak Ibu dalam membuat asesmen sumatifnya, jangan pula itu membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Karena yang mau kita ukur adalah siswa itu mampu nggak bikin puisi gitu. Ini kadang-kadang kita segala sesuatunya mengukur dengan selalu membuat soal pilihan ganda gitu. Jadi tentunya yang kita ukur adalah sejauh mana siswa itu mampu atau belum membuat puisi. Jangan pula soalnya pakai opsi ABCD, gimana caranya juga kita mengukurnya. Itu saya contohkan seperti ke tujuan pelajaran bahasa Indonesia. Sama lagi Bu, misalnya seperti kita hubungan dengan pelajaran olahraga gitu. Misalnya siswa mampu melompat jauh 100 cm atau 1 meter gitu. Jadi
Untuk mengukurnya tentunya kan melakukan praktik gitu Bu ya. Praktik bahwasanya siswa itu sudah mampu belum melompat. Jadi kalau misalnya kita lakukan tes sumatifnya atau formatifnya dengan membuat soal, apalagi pilihan berganda, jadi macam mana yang mau diukur itu gitu. Jadi karakteristik yang pertama sekali adalah sesuai dengan karakteristik peserta didiknya atau juga mata pelajaran atau juga tujuan pembelajaran yang mudah disusun. Jadi sehingga terjadi perbedaan. Contoh Bu, misal seperti ada di sekolah kita anak berkebutuhan khusus itu. Jadi kan nggak bisa kita samakan Bu asesmennya. Nah, jadi jangan pula anak yang sama sekali maaf mungkin Bu ya, yang keterlambatan dalam membaca. Kita kasihkan soal sama dia sama, mengerjakan soal 10 biji kita kasihkan. Yang membaca saja mungkin masih tertatih-tatih gitu ya. Kita kasihkan soal isian pilihan berganda sama sampai 10. Jadi saya berpikir untuk karakteristik penilaian sumatifnya atau formatifnya, yaitu yang pertama sekali yaitu kesesuaian dengan karakteristik peserta didiknya. Oke, ada hal yang lainnya Bu? Untuk Bu Narasya gimana? Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain Bapak Ibu, keterhubungannya. Baik, kepada rekan lain, apabila ada yang tidak jelas bisa ditanyakan langsung ke Bapaknya. Oke, Bapak Ibu ya, Pak Lukman, kalau memang kira-kira memang tidak ada, kita padakan pertemuan kita. Mungkin pastinya kurang maksimal Bapak Ibu ya, karena tapi kita wajib bersyukur gitu ya, karena ini hal yang sudah luar biasa. Langkah kita kayaknya seperti kuda gitu ya. Udah alhamdulillah berhubung dengan pertemuan kita yang perdana, tapi sudah luar biasa gitu ya. Walaupun ya saya merasa kurang maksimal karena hari ini yang saya yogianya saya bisa share screen sendiri, tapi masih mengharapkan bantuan pada Bapak Ibu yang seyogianya saya duduk. Pada kenyataannya saya sambil berdiri-diri gitu kan. Jadi, tapi ini sudah luar biasa. Saya apresiasi untuk komunitas belajar SD Longmanyo. Saya apresiasi luar biasa, Bapak Ibu ya, luar biasa. Saya hari ini masih berada di TK, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat ini, saya lagi mau periksa AP fisik bantuan untuk TK ya, di TK Pembina Tanah Terban, TK Percontohan, Bapak Ibu. Jadi hari ini berada di sini walaupun hujan-hujan gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada kita diskusikan, yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Supriyatni, manajer hebat SD Negeri Longmanyo, kemudian kepada Pak Mariono, kepada Pak Lukman, dan kepada rekan-rekan lainnya. Oke, sebentar, saya lihat nih ada yang resen, yaitu Harisma. Oke. Rawina Fiswani, silakan. Oke, dipersilakan Bu. Silakan Bu Maria, ditanyakan apabila tidak ada jelas. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke. Oke. Salam sejahtera untuk ibu kita ya, yang sudah bergabung. Kalau memang tidak ada yang apa Bu, sekali lagi Bu ya, saya mohon maaf kali Bu, mohon maaf kali seyogianya masih mau berlama-lama berbicara tentang pendidikan ini, sharing itu Bu ya, karena saya berpikir hari ini kita bukan berpikir sebagai narasumber gitu Bapak Ibu, karena mungkin di hal-hal di rekan-rekan guru banyak hal-hal yang lebih kompeten saya berpikir, karena kawangan guru yang langsung berhadapan dengan siswanya, dengan penilaiannya gitu. Kalau kami hanya sebatas pengawas ini kan hanya sebatas memahami secara regulasi dan teknis-teknis saja Bapak Ibu ya. Udah itu saya punya prinsip Bapak Ibu,
Pendidikan ini memang harus kita debatkan, Bapak Ibu. Pendidikan ini harus kita debatkan agar dalam membuat sebuah kebijakan dari hasil perdebatan itu bisa maksimal gitu, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita ikuti regulasinya, tapi pada kenyataannya di lapangan, Bapak Ibu, nggak cocok ini kayak gini. Kan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya berpikir untuk pendidikan ini, regulasi itu kita ikuti, tapi saya lebih dominannya lagi adalah ketika Bapak Ibu dalam menyelesaikan suatu penilaian, suatu proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Apalagi seperti sekarang ini katanya kurikulum merdeka. Kalau kita ikut merdeka terus ya, saya berpikir dunia pendidikan kita gurunya nggak merdeka lagi, yang merdekain siswanya gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa berpikir gurunya merdeka, siswanya merdeka, semuanya bisa merdeka. Oke, sekali lagi pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, jika tidak ada hal yang mesti diperbincangkan oleh saya, sekali lagi, saya mohon maaf, Bu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin waktu kita masih panjang, itu durasi kita sedianya kita masih dapat berlama-lama. Tapi sekali lagi, mohon maaf sekali lagi kepada Pak Lukman, kepada rekan-rekan, saya mengundurkan diri. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan semua. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, maka untuk menutup kegiatan kita saya akan berikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Melungmanyo, Ibu Supriyati SPD, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Pada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas bimbingan arahan yang Bapak bimbing ini, semua kita berjalan dengan sebaik-baiknya untuk tahap penyusunan sekolah dan tidak akurat kita bisa berhubungan dengan Bapak bimbing kita hari ini dan Bapak Pematri. Terima kasih Pak Batiar atas kesempatan ini pada hari ini yang telah sudah mengisi kelompok kerja kita pada hari ini tentang webinar. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria Kristina. Ya, sama-sama. Kalau boleh tahu dari mana Ibu? Dari Keva Manado, NTT. Wis luar biasa. Wow, jauh kali Bu. Jauh sekali. Salam kenal dari Aceh, NTT. Oh iya, Kami dari Aceh. Ya. Salam kenal dari Bu. Link absensi sudah ada di kolom chat ya Ibu, boleh diisi. Oh, linknya? Iya, link absensi ada di kolom chat. Ya, baik Pak. Saya cek dulu. Ya, ada. Mana tadi itu ngerti? Nggak absen ya Pak? Iya. Silakan Pak Lukman ditutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir ke kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, selaku moderator, apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Dan untuk menutupi kegiatan kita pada ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Awa Bu Nur. Buaya serius tak? Iya nih, lagi ngisi. Ada orang lain lagi ya? Bapak Lukman SPD, saya mohon berdiri. Ini pakai gelar nih Pak isinya Pak. Ya. Baiklah Bapak sampai di sini kita tutup. Barakat.
Baru bergabung si Indonesia Robi. is the most beautiful land in the universe. Gak bisa, Pak. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Salakara, Bamana Purdi Salakara. Tatamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalaya iman di dadara, Samalaya. Sayang si patokaan matego tego gorokan sayang si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumanam komi sabapare samuna muna keke samuna muna keke soleram